Jadi di satu gambar itu merupakan sebuah sequence. Ada banyak adegan. Enggak pakai frame malah. Jadi gambar-gambar yang ini di Borobudur, di prasejarah itu tidak pakai frame. Kalau frame itu hanya ada kalau ada perspektif. Ya. Jadi ada apa? Basic shots ya. Close up, long shot, medium shot itu hanya berarti kalau ada frame. Betul nggak? Ya, close up ada ruang di atas kepala, ada ruang di bawah dagu. Itu hanya berarti kalau ada frame. Nah, karena ada frame, ada zoom in, ada zoom out. Di gambar prasejarah, primitif, tradisi dan anak tidak ada zoom in, tidak ada zoom out. Jadi relief Borobudur itu bukan frame, tapi bidangnya cuma segitu. Tidak ada zoom in, tidak ada zoom out. Emang susah ya, susah, tapi nggak apa-apa. Seringlah bertanya, emang susah karena kita tidak biasa seperti itu. Ya. Jadi gambar prasejarah, primitif, tradisi dan anak-anak itu adalah gambar mati yang hidup. Nah, bingung kan? Kalau gambar NPM dari barat itu gambar mati yang mati, benar-benar mati, tidak ada dimensi waktu. Ini gambar mati, tapi punya dimensi waktu. Orang yang lihat seakan-akan melihat sebuah film. Iya, coba gambar. Bahwa dia tidak jadi film hanya soal teknologi. Jadi sudah ada mix, sudah ada insert, sudah ada mix, sudah ada dissolve. Emang ajaib, ya, tapi itulah faktanya. Makanya disebut cikal bakal film itu sudah dimulai di prasejarah. Kalau yang suka baca internet, blog atau apa itu ya, sekarang banyak sekali yang cerita tentang, di prasejarah sudah ada animasi, ya, gitu. Nah itu yang saya maksud gitu. Jadi orang lihat gambar prasejarah seakan-akan melihat film, berarti ada animasi gitu. Siapa lagi yang mau tanya? Ya. Yang di bagian film itu ada ini kan Pak, manusia prasejarahnya meninggalkan lukisan batu itu kemana Pak? Jadi larinya kemana? Enggak lari kemana-mana. Oke, bukan. Enggak, itu maksudnya bukan begitu. Ya. Jadi gambar itu sampai sekarang masih ada di gua-gua. Tapi gua itu ditinggalkan karena cuaca berubah. Tadinya gini ya, tadinya dia tinggal di gua-gua itu. Dia cari makanan, cari perburuan sekitar gua. Tapi cuaca berubah, binatang makin jauh, tumbuh-tumbuhan makin jauh. Maka semula gua ditinggalkan, dia bikin perumahan sementara. Udah gitu satu waktu kembali lagi gitu. Tapi makin jauh lagi, lama-lama gua ditinggalkan. Makanya dia tidak gambar di gua lagi. Ya, tapi Anda lihat, ternyata dia gambar di candi, ya, di Gilbekli Tepe, Gilbekli Tepe. Siapa lagi yang mau tanya? Jadi bukan ya? Terus kan Pak di akhir film itu disimpulin kalau misalnya mereka itu bukan menggambar apa yang mereka sehari-hari, tapi menggambar dari visi mereka, maksudnya menggambar dari visi mereka itu. Ini yang mau kita bicarakan, sabar ya. Siapa lagi? Oke. Nah, ini Gilbekli Tepe. Jadi gambar-gambar gua setelah gua ditinggalkan, tidak lagi ada orang yang menggambar di gua. Dikira kita lupa sama gambar gitu ya. Nah, ternyata ini tahun 12.000 sebelum Masehi ya. Kalau Stonehenge itu 4.000 sebelum Masehi. Itu ada struktur-struktur kolosal. Ini baru ditemukan 3 lingkaran. Sebetulnya masih banyak lingkarannya. Ini sudah disebut di film itu ukurannya besar sekali. Satu pilar itu harus diangkat 500 orang. Berat sekali. Anda lihat sini ada relief. Mana senter saya? Oh, senternya di sini. Sini. Jadi pilar ini penuh dengan relief. Nah, rupanya film itu bilang 12.000 sebelum Masehi, gua-gua ditinggalkan, orang tidak lagi menggambar di gua-gua, dia pindah makin jauh,
dan ternyata ditemukan di candi tempat pemujaan kolosal, ratusan orang yang bikin, ratusan orang yang upacaranya, maka relief-relief ini menyebabkan munculnya pertanian. Orangnya mesti dikasih makan. Ya. Maka dibuatlah pertanian. Semula kelompok kecil, ya cari aja makan bisa ya. Kalau ini udah ratusan orang seperti ini nggak bisa ya, mesti dibikin nasi bungkusnya ya. Sampai sini ada yang mau tanya? Ya. Antara lain, ya teorinya antara lain di sini. Karena kan di film itu ditunjukkan mereka meriksa DNA dari gandum. Nah, gandum-gandum di seluruh dunia itu ternyata cikal bakalnya ada di sini. Ya mau dibilang gitu boleh. Jadi revolusi pertanian dimulai di Gilbek di Tepe ya, Tepe tuh. Saya cari di internet nggak bisa, kalau sesuai dengan nama di film nggak ketemu aja. Ternyata namanya Gobek di Tepe. Siapa lagi mau tanya? Ya. Antara lain. Ya emang dari dulu semua begitu kan, Borobudur begitu kan, Prambanan begitu, Penataran begitu. Semula dulu memang untuk ritual. Ya sebelum ada agama, ritual, kepercayaan. Ya setelah ada agama juga untuk agama, untuk ritual. Semula seperti itu. Ada lagi? Oke, pertanyaan ini belum dijawab ya. Ini kuliah di semester 1. Tapi ternyata penting untuk kuliah kita di sini. Jadi film itu bercerita bahwa kita jadi Homo sapiens karena kita mendapat hadiah imajinasi. Sebelum Homo sapiens, manusia sampai Neandertal belum kuat imajinasinya. Yang baru benar-benar punya imajinasi adalah Homo sapiens. 150.000 tahun udah lahir, kok baru gambar 35 tahun sebelumnya. Padahal dari mulai 150.000 tahun kita sudah melihat, kita sudah mendengar, ya, apa yang kita lihat, yang kita dengar tuh ada dalam imajinasi kita, di kepala kita, dalam layar imajinasi kita. Bayangkan ini ya, tidak bisa gambar 125.000 tahun lamanya, tapi kita sudah punya imajinasi tentang apa yang kita lihat. Maka makhluk-makhluk yang zaman dulu tentu ada makhluk yang dianggap menyeramkan, ada makhluk yang punya kekuatan hebat, ada makhluk yang begini, makhluk yang begitu, makhluk yang punya daya magic. Nah itu namanya 120.000 tahun diolah menjadi binatang yang mistik, binatang yang magic. Nah ketika dia mulai bisa menggambar, itu yang digambar. Jelas? Ya itu 120.000 tahun dia olah kan. Ada kalau orang Eropa itu kuda, bison. Kalau orang Afrika itu menjangan yang gede, ya. Itu menjadi binatang-binatang yang hebat, binatang-binatang yang magic, yang punya kekuatan. Orang zaman dulu kan gitu, yang dewa-dewa itu tuh binatang. Nah itu maka di dalam imajinasinya muncullah gambar-gambar kuda yang diolah, bison yang diolah. Nah itu ketika dia mulai bisa menggambar, itu dituangkan di gua-gua prasejarah. Jadi apa yang ada di kepalanya? Artinya apa? Artinya imajinasi. Ya. Jadi permulaan 120.000 tahun yang lalu dia lihat kan, selama 120 tahun dia lihat terus, dia olah. Maka ketika dia mulai bisa menggambar, inilah yang dia gambar, bukan yang dia lihat dari luar sekarang. Kalau kita sekarang lihat, kita gambar. Dulu tidak. Yang dia lihat itu sudah ratusan ribu tahun yang lalu. Terus menerus diolah jadi binatang-binatang yang hebat, binatang yang kalau agama India itu jadi totem gitu ya. Itu ada dalam kepalanya. Nah ketika mulai bisa menggambar, itu yang ditetuskan. Makanya usaha untuk mencari bahwa manusia prasejarah itu menggambar apa yang dia lihat seperti kita, gagal kan. Orang belum pernah lihat gambar, kok mau gambar dari mana gitu kan. Nah, ternyata gambarnya ada di sini, di kepala. Nah ini penting sekali, sekarang Anda tahu proses kreasi yang paling hebat itu harus memang melalui imajinasi. Ya. Jadi manusia prasejarah sudah melakukan itu, dan Anda sekarang juga begitu. Jangan terlalu banyak yang dari luar oke, tapi diolah
sehingga menjadi milik Anda. Itulah yang kita keluarkan, gitu. Ya. Desain salah satu yang menguntungkan karena tidak hanya yang dari luar, tapi kita olah sehingga menjadi sesuatu yang baru yang di alam belum ada. Ya, itu bagusnya desain. Ya. Jadi kita tidak hanya melukis apa yang ada di luar, tapi kita melukis lebih dari imajinasi. Jadi yang dari luar diolah dalam imajinasi dan itulah yang dicetuskan keluar. Ada yang mau tanya di sini? Ya. Pak, kan waktu ada manusia prasejarah yang di bagian ini dia menggambar hewan, ternyata setelah penelitian hewannya itu nggak ada di sekitar dia tinggal kan Pak. Tapi ternyata jenis hewan itu ditemukan di lokasi yang jauh dari tempat dia tinggal. Tapi ada, berarti imajinasinya dia sesuai dengan kenyataan yang ada dong Pak. Ceritanya nggak gitu. Ceritanya gini. Jadi di Altamira itu mereka menggambar binatang-binatang yang sudah punah. Nah, si Desa Tawala itu dituduh kan, oh ini gambar palsu nih, lo yang bikin katanya. Orang gimana? Dia menggambar binatang yang sudah punah. Mana bisa saya gambar binatang yang sudah punah, kan nggak mungkin. Nah perdebatannya itu. Nah setelah ditemukan banyak gambar gua prasejarah lainnya, lalu diukur umurnya benar-benar prasejarah. Gitu ceritanya. Ya. Di Indonesia juga banyak, di Kalimantan ada binatang-binatang yang sudah punah, tapi gambarnya ada, gitu ya. Berarti digambar oleh orang yang sebelum binatang itu punah. Ada lagi yang mau tanya? Ya. Kalau misalnya gambar anak di zaman prasejarah, apakah sudah ada? Itu bagaimana? Kamu yang meneliti nanti. Belum diteliti, ya. Kita baru tahu bahwa yang dibuat di gua-gua itu adalah orang dewasa yang bikin. Kita belum tahu apa anak zaman itu sudah menggambar. Tapi kalau menurut logikanya, menurut teorinya, pasti iya. Jadi istilahnya itu tidak ada anak yang tidak suka menggambar. Kalau dia tidak suka menggambar, pasti ada sebabnya. Dimarahin ibu, ngoret-ngoret di tembok. Jadi nggak suka gambar, gitu ya. Tapi belum ada penelitian yang meneliti gambar anak-anak di zaman prasejarah. Nah, nanti kamu yang neliti. Asik loh, asik. Tapi gimana carinya ya? Siapa lagi? Ya. Jangan bilang gitulah. Juga enggak. Jadi gini, dalam kuliah pengantar studi seni rupa, Anda sudah tahu sebetulnya itu semua sudah ada sejak anak dalam kandungan. Ya. Jadi fisik, kreatif, rasio sudah ada, cuma perimbangannya berbeda. Ya. Coba saya tanya, anak bisa gambar bunga lebih besar dari orang? Logika bukan? Logika karena dia ingin bercerita. Ya, bunganya yang lebih penting, bukan orangnya. Layangan lebih gede dari orang. Layangan yang penting, bukan orangnya. Oh itu logika banget. Anda suruh gambar seperti itu nggak bisa sekarang. Ya, ini eksperimen itu saya sering lakukan pada guru-guru, nggak bisa semua. Ya, orang sepak bola, dia nyepak ke arah gawang, kipernya menjangkau, tidak terjangkau, sayang mental tiang gawang, kembali ke lapangan, disepak, gol. Coba gambar, nggak bisa kita. Anak kecil dengan tenang digambar semua itu. Jalannya bola digambar semua. Kena tiang, wah dikasih bintang. Disepak, kasih bintang. Dikop, kasih bintang. Arahnya dibikin. Jalannya bola itu dibikin. Lalu apa yang merubah gambar anak-anak dari yang seperti itu yang sudah bercerita ke gambar yang diam? Itu kan karena pelajaran di sekolah ya Pak? Ya, Kak, gini. Karena kita dijajah Eropa. Kalau pengen tahu persisnya, andaikan yang menjajah dunia itu Indonesia atau bukan Barat, ceritanya lain. Ya. Dan sekarang Anda sudah tahu gambar sistem RWD, ruang waktu datar yang anak-anak itu yang prasejarah itu dengan NPM itu sudah merge. Picasso itu gabungan, bisa dikenali tapi aneka tampak, aneka ruang, aneka jarak, aneka waktu. Itu Picasso. Kubisme itu. Gambar secara Eropa itu apa yang menjadi Pak? Apakah dia
dia bisa dikatakan belum bisa berkembang atau dia malah lebih bagus? Enggak. Justru sekarang pelajaran seni rupa yang baik adalah yang memberi kebebasan pada anak untuk mengungkapkan anugerah Tuhan. Guru nggak bisa ngajar karena gurunya udah Eropa. Semua guru gambar kita belajar Eropa, belajar perspektif. Sedang anak-anak nggak pakai perspektif, makanya gambar anak selalu dibilang salah, selalu dibilang jelek. Jadi pendidikan seni rupa anak-anak di Indonesia, bukan saja di Indonesia, ya di dunia itu salah. Saya tahu ini agak sulit dimengerti ya, tapi sekarang dunia barat pun sudah tahu bahwa memang bukan hanya ada naturalis perspektif nama, tapi ada ruang waktu datar. Ya. Apalagi, saya tahu susah dimengerti, tapi pelan-pelan lah. Ya. Terus sampai usia berapa Pak sebaiknya seorang anak itu bisa mulai mengenal si NPM. NPM? Selamat siang, selamat sore, selamat apa? Ya. Sebetulnya gini, ya. Andaikan tidak ada, ya, tidak ada kebudayaan Yunani, seluruh dunia sebelumnya gambarnya RWD. Seluruh dunia, termasuk Eropa. Nah, kebetulan ada orang Yunani. Orang Yunani itu punya kebudayaan yang kebetulan memuja manusia. Antropomorfik. Semua dilihat dari kacamata manusia. Jadi kalau gambar mesti seperti dilihat oleh mata manusia. Itu Yunani. Maka berubahlah Eropa pelan-pelan. Ya, itu seperti dilihat mata. Jadi semula seluruh dunia itu gambarnya kayak anak kecil. RWD, ya, ruang waktu datar. Jadi Eropa sampai abad pertengahan masih begitu. Nah, ketika ditemukan perspektif, ketika Yunani mulai seperti dilihat mata, lalu nanti diceritain dah. Lalu diperkuat oleh temuan perspektif, lalu diperkuat oleh fotografi, maka lahirlah NPM yang Anda kenal. Udah jelas nggak? Belum ya? Siapa lagi mau tanya? Andaikan kita nggak dijajah Barat ya, mungkin Anda nggak mengajukan pertanyaan itu ya. Tapi karena kita dijajah Barat, jadi muncul dualisme ya, yang sebetulnya tidak perlu dipertentangkan. Oke, ini coba kita renungkan sebentar. Saya mengharapkan banyak pertanyaan di sini, karena ini sebetulnya yang banyak diributkan. Jadi ini kuliah bahasa rupa itu juga diminta oleh Fakultas Film dan Televisi IKJ. Gambar yang kita kenal sejak kelas 1 sekolah dasar adalah gambar NPM. Maka itu semua guru gambar di Indonesia adalah aliran NPM. Itu sebabnya mereka nggak ngerti gambar anak. Sebenarnya ada sistem menggambar yang lain, yaitu sistem RWD, ruang waktu datar. Bahasa Inggrisnya STP, Space Time Plane. Yang digunakan oleh gambar pendahulu. Apa gambar pendahulu itu? Prasejarah, primitif, tradisi, anak. Mari kita berkenalan dengan RWD terlebih dahulu yang telah ada sejak prasejarah. Jadi itu dulu ya. Nah, ini Anda sudah mulai tahu gambar RWD berdimensi waktu. Karena berdimensi waktu seperti film, televisi, wayang bisa bercerita. Tanpa bingkai, Anda sudah tahu, dari kepala sampai kaki. Jadi selalu jelas itu binatang apa, ya. Itu orang atau apa, itu ikan atau apa, ya. Tampak khas juga supaya Anda yang melihat tahu betul itu binatang apa. Ya. Kenapa? Karena orang bersejarah ingin bercerita. Kenapa? Karena pada masa itu belum ada tulisan. Jadi semua harus melalui gambar. Semua digeser, semua kelihatan, semua bisa diceritakan, ya. Ada yang diperbesar kalau penting, ada yang diperkecil kalau tidak penting. Bisa menggambar gerak, itu belalai mamut bergerak. Objek yang sama digambar lebih dari sekali, ada layers, lapisan latar, ada insert, ada dissolve, ada mix. Ya. Karena itu sebelah pakar menyebut bahwa gambar prasejarah yang RWD dengan bahasa rupanya merupakan cikal bakal dari film dan televisi.
Sampai sini barangkali masih jelas. Nah, ini yang Anda belum tahu. Manusia prasejarah sampai sekitar Renesansa di seluruh dunia, termasuk Barat, kecuali Yunani sejak abad 8 sebelum Masehi. Jadi belum lama ya. Jadi sejak prasejarah, orang Yunani pun menggambar dengan RWD. Ada yang mau tanya di sini? Ya, jadi Yunani baru mulai gambar seperti dilihat mata itu abad ke-8 Masehi. Abad ke-8 sebelum Masehi. Sebelumnya dia menggambar seperti bagian dunia yang lain, yaitu dengan RWD. Ada yang mau tanya? Ya, wah banyak yang tanya sekarang. Sebentar, kamu dulu deh. Satu waktu akan diputarkan filmnya supaya nanti akan lebih jelas ya. Tapi sama temen gue bocorin dikit ya. Jadi gini, setiap bangsa itu punya latar belakang budaya yang kemudian berkembang sendiri-sendiri sesuai dengan lingkungannya. Nah, Yunani maunya sejarah, mereka itu kemudian mempunyai falsafah yang namanya saya sudah cerita tadi, antropomorfik. Apa? Dulu kita berpikirnya kosmos. Ya. Jadi keseluruhan dunia manusia itu bagian daripadanya. Yunani enggak. Yunani itu semua dilihat dari kacamata manusia. Manusia itu penghebatan, dewa pun manusia. Betul? Ya. Jadi kalau menggambar pun harus seperti dilihat oleh mata manusia. Oleh sebab itu Plato mengatakan seni, melukis itu, menggambar itu adalah meniru alam. Mimetik, meniru alam. Nah itu makanya kemudian menjadi naturalis perspektif membentuk nama. Semula cuma naturalis, ya, belum pakai matematik. Naturalis freehand dengan tangan, ya. Bikin patung juga dengan tangan, belum pakai komputer, belum pakai matematik, belum pakai apa-apa, ya. Freehand, tapi seperti dilihat mata. Telinga jadi seperti telinga, hidung jadi seperti hidung gitu ya. Nanti ada filmnya. Udah, itu yang ditanya. Tapi kenapa kalau gambar Yunani itu cenderung bentuk proporsi badan itu semua sempurna, padahal kalau dilihat mata kan manusia pada umumnya nggak. Itu nanti juga diceritakan di film itu. Sabar we, ya, sabar we. Ya. Filmnya judulnya walaupun Yunani itu inginnya seperti dilihat mata, tapi yang namanya seni itu kalau seperti dilihat mata bosenin. Kalau seperti dilihat mata ngapain bikin seni? Lihat aja sekitar kita. Oleh sebab itu seni di zaman Yunani pun more human than human. Nah, ceritanya gitu, ya. Tapi itu nanti. Tadi yang mau tanya siapa? Mau tak? Sama. Ya udah. Jadi ini lihat ya. Dulu gambar-gambar seperti ini. Sorry. Kok nggak keluar sih? Sekali deh. Ini zaman dulu ya. Masih dipencet? Masa sih? Poho deui Oh tuh enggak ah. Tuh jadi salah deui wae. Salah wae. Poho deui da. Mesti ditunggu. Ini Eropa, prasejarah, ya, Lascaux, ruang waktu datar. Ini Afrika, burung unta yang lehernya ada 6, prasejarah. Ini Australia, itu perahu terbalik-balik, ruang angkasa, cara ruang angkasa namanya, no problem. Ini Indonesia, prasejarah, orang lebih besar dari perahu, nggak masalah. Ini Indian Amerika, senangnya geometrik. Ini Aztec dan Maya, banyak sekali bahasa rupa di sini, semua digeser, ada tampak atas. Ini Afrika, ada yang diperbesar, ada yang diperkecil.
ini Eropa, kita langsung tahu yang paling penting yang mana. Mana yang paling penting? Nah, kuda hitam. Jadi pinter. Ini Indonesia, aneka tampak, ya. Oke, jadi seluruh dunia dulu seperti itu. Nah, NPM dimulai di Yunani kuno, ya, 8 sampai 1 sebelum Masehi. Jadi semua patung, semua ini seperti dilihat mata, ya. Ya, ini semua freehand, ya, belum pakai matematik. Mahsab naturalis. Nah, bagaimana naturalis itu jadi NPM? Anda sudah kenal, ada fisika klasik Newton, memisahkan waktu dari ruang, maka seni barat, lukisan di patung jadi seni ruang. Gambarnya jadi gambar mati, patungnya jadi patung berhenti. Ya. Jadi kehilangan dimensi waktu. Nah, abad pertengahan, Leonardo Masaccio Albert Dürer dengan bantuan matematika menemukan teori perspektif, maka menjadi naturalis perspektif. Kemudian teknologi menemukan kamera obscura, menemukan fotografi, moment of namanya dari situ. Maka seni rupa barat sejak Renaissance memakai sistem menggambar NPM, naturalis perspektif moment of nama. Siapa yang mau tanya? Apa? Walah nggak ngerti kamera obscura. Anak seni rupa kemahai. Di kafe bukan? Iya lagi ya. Sebelumnya ada kamera obscura. Sebelum ada alat potret. Ini kamera obscura nih. Ini nih. Yang box itu loh. Ya, ada kotak dikasih lubang, ada sinar masuk, maka bayangannya terbalik gitu loh. Dulu Kodak ngeluarin kamera yang ginian ya. Dulu populer sekali dulu. Siapa mau tanya? Itu sejarahnya ya. Kenapa naturalis berkembang menjadi naturalis perspektif moment of nama. Nah, ini adalah Lascaux ya. Di film kemarin dipertunjukkan dalam tata warna, dan Picasso waktu lihat ini bilang, wah kita nggak belajar sama sekali, mereka udah hebat katanya. Nah, yang diminta adalah gambar yang seperti ini ya. Jadi tolong, ini mungkin ada yang mesti diperbaiki, nanti Pak Pindi akan menjelaskan. Yang diminta adalah adegan yang utuh. Jadi gambarnya bercerita. Jadi jangan yang sepotong ya. Nah, kalau ini, nah ini benar gambar bercerita. Tapi nah ini cuma sepotong nih ya. Ini cuma sepotong. Itu sebagian daripada itu. Ya. Ini cuma sepotong. Jadi cari yang lebih utuh ya. Cari yang lebih utuh. Jadi yang dicari gambar yang bercerita, jangan sepotong. Terus yang diminta bukan candinya ya. Yang diminta adalah gambarnya ya. Jadi selalu kalau Anda mendownload, dilihat ini satu utuh enggak atau ini cuma sebagian ya. Kalau cuma sebagian, coba ambil yang utuh seperti apa. Yang utuh itu biasanya bercerita. Lalu ada juga, ya ini bukan salah Anda ya. Jadi di candi-candi itu ada yang seperti ini. Jangan ambil namanya relief hias, tapi relief yang bercerita. Relief hias itu ceklik kayak potret, ya. Jadi ini relief hias. Jadi di Borobudur selalu ada, di Prambanan selalu ada. Jadi selain relief cerita, ada semacam vignette lah kalau di buku ya. Ada relief hias. Nah, relief hias itu tidak bercerita. Yang diminta adalah seperti ini ya. Relief yang bercerita. Jadi bukan relief hias. Jelas? Ya, jadi tolong yang ini yang belum seperti itu diperbaiki ya. Terus nah kalau ini juga ya, ini baru sebagian ya. Coba dilihat utuhnya seperti apa ya. Nanti Pindi akan menjelaskan lebih jauh, tapi sekarang Anda sudah tahu yang diminta adalah gambar yang utuh karena kita mencari gambar yang bercerita. Ya.
Kalau gambar cuma sepotong kita nggak tahu ya, ada ceritanya nggak ya. Kalau cuma segini gitu kan, kita nggak tahu ada ceritanya apa enggak kan. Tapi cari gambar yang utuh. Ada yang bertanya di sini? Ya, bisa apa? Pak, saya mau nanya. Kan tadi Pak Pun bilang kalau misalnya yang mungkin gambar anak sekarang itu menjadi seperti, pokoknya intinya energinya nggak kejaga itu gara-gara gurunya kan Pak, guru keseniannya, seninya itu pengajarannya. Ya. Sebenarnya sudah ada nggak sih Pak gerakan untuk memberitahu ke guru-guru itu kalau ini yang Iya. Memberitahu belum, memberi tempe udah. Kelompok kita pada permulaan kuliah saya sudah bilang tahun 69, tahun 68, 69 itu banyak sekali mahasiswa seni rupa termasuk saya itu giat dalam sanggar kegiatan anak. Kenapa? Karena kita heran, kenapa guru-guru TK, guru-guru kelompok bermain, kok nggak ngerti gambar anak? Selalu gambar anak dibilang jelek. Nah, kemudian dari kegiatan kita itu kita tahu sebabnya adalah anak menggambar dengan sistem yang lain, RWD, gurunya memakai sistem NPM yang nggak klop terus. Nah, setelah kita meneliti, kita mulai menyebarluaskan pendapat itu. Kita ceramah di Jakarta, pokoknya udah ceramah seluruh Indonesia termasuk PDANKA. Tapi Anda lihat semua perubahan kurikulum diambilnya dari Barat, betul nggak? Nah, Barat itu ya NPM lah. Jadi sampai sekarang PDANKA belum berubah. Jadi kita udah menatar, guru-guru itu datang, waktu ditatar, gitu. 3 bulan kemudian ditanya, gimana? Wah, kurikulumnya masih begitu. Ya. Jadi kita sudah menatar, oleh sebab itu apa yang kita lakukan? Kita bergerilya. Kita membentuk sanggar-sanggar, kita menatar di mana-mana, terserahlah berapa persen yang diserap, tapi kita bergerilya. Itu yang kita lakukan. Ya. Apa? Tadi kan saya ngeliat yang rewet gitu Pak. Ha-ha? Saya pernah lihat televisi itu kan dia punya kedalaman. Sedangkan RWD itu kan ruang waktu datar. Jangan bingung lah. Lihat ya. Pernah lihat Monumen Jogja Kembali? Itu kan benar-benar 3 dimensi kan? Itu relief yang jelek kalau untuk Indonesia. Jadi relief Indonesia itu memang berbentuk tapi lebih 2 dimensi daripada 3 dimensi. Betul nggak? Kalau Anda ke Monumen Jogja Kembali, itu dilihat dari sudut yang lain udah jelek. Karena hanya perspektif hanya perspektif dari sudut tertentu. Ya. Makanya banyak yang mencela Monumen Jogja Kembali karena pakai sistem Barat. Tapi Borobudur tidak begitu, Prambanan nggak begitu, penataran nggak begitu. Jadi kalau candi-candi kita dilihat dari manapun, karena memang tidak pakai perspektif, no problem. Tuh. Ya, sekarang jelas ya. Apalagi? Pak, terus apa yang terjadi kalau misalnya anak-anak terus dibimbing untuk menggambar secara RWD? Apakah dia Secara RWD? maksudnya secara RWD maksudnya dia dari kecil, gambar dari kecil yang RWD, terus kita bimbing sampai gede, apa mereka jadi lebih kreatif atau gimana? Sebetulnya begini, RWD itu nggak usah diajarkan, anak bisa sendiri. Ya. Gambar layangan lebih bisa dari orang, nggak ada yang ngajarin. Gurunya pun tidak bisa. Gambar bayi, dalam bayi sinar X, nggak ada yang ngajarin. Gurunya pun tidak bisa. Nah kalau kita susah ya. Anda lihat lukisan Cina. Sampai sekarang kan nggak pakai perspektif. Sampai sekarang selalu dari kepala sampai kaki. Kenapa nggak kita tanya tuh orang-orang Cina kenapa nggak diajarin NPM? Ya kenapa nggak diajarin RWD? Emang begitu dari dulu. Ya karena budaya berbeda. Sudah pernah lihat lukisan Cina? Itu kayak ada garis-garis ya. Garis itu ternyata tidak punya titik hilang. Ya. Kalau kamu tarik, nggak ada titik hilang itu. Itu perspektif Cina namanya. Eropa mah etate perspektif. Orang Cina bilang bukan. Kalau mau disebut perspektif Cina lah boleh. Tapi sebetulnya nggak punya titik hilang. Ya, nggak punya titik hilang. Jadi yang salah karena kita dijajah Belanda, Barat itu aja. Andaikan tidak dijajah Belanda, andaikan seperti Cina, ya, yang tidak pernah betul-betul dijajah, seperti Jepang yang tidak pernah betul-betul dijajah, maka kebudayaannya tetap, gambarnya tetap, ya, gambarnya
Oke, sederhana. Kalau kita lihat pameran Jepang, apakah lukisan, apakah desain, apakah grafis, langsung kita tahu itu Jepang, betul nggak? Tapi begitu kita berpameran, ini dari mana ya nggak tahu. Ya karena tradisi kita tidak hidup. Kita itu sebagian besar dipengaruhi Barat. Lukisannya, desainnya semua apa? Jadi masalah budaya kitanya yang jadi jalan apa? Karena kita nggak mempertahankan. Bukan, kita silau pada Barat, itu aja lah. Iya, maksudnya kita kayak udah sangat terpengaruh dengan Gue enggak. Kebanyakan. Iyalah. Emang, bener. Ya, siapa lagi? Ada lagi? Kita terusin ya. Nah, karena ilmu bahasa rupa itu ilmu baru, belum ada di Barat, lahirnya di Indonesia, di FSRD, nah, asik ya. Maka seperti biasanya ilmu baru itu memerlukan istilah-istilah baru. Maka diciptakanlah sejumlah istilah. Barangkali belum pernah Anda data ini ya, karena sehari-hari Anda lihat gambar ini, tapi sekarang Anda perlu tahu ciri-ciri NPM itu apa. Ditembak dari satu arah, satu jarak, satu waktu, kayak motret. Ya. Seperti dilihat mata, ceklik seperti memotret. Jadi gambar still picture dan patungnya tidak bergerak. Memenangkan ruang, kesannya 3 dimensi, tapi bohong ya. Tapi kehilangan dimensi waktu. Nah, inilah gambar yang kita kenal selama ini. Melalui kolonialisme, NPM berglobalisasi termasuk ke Indonesia. Tapi gambar tradisi Indonesia tidak pernah NPM, tapi RWD. Aneh ya. Gambar-gambar ini praktis tidak diperkenalkan di sekolah-sekolah kita. Bahkan anak seni rupa, sebagian baru tahu setelah masuk seni rupa. Coba kita tanya. Ada yang pernah lihat cukilan lontar? Udah lihat cukilan lontar? Cuma sekitar 4 cm. Cukilan lontar cuma sekitar 4 cm lebarnya. Dicukil sama pisau, tapi tetap dari kepala sampai kaki. Satu waktu saya perlihatkan. Ya. Jadi ini belum pernah lihat semua. Wah, kalau ke Bali perlukan ke Museum Kertagosa, itu banyak koleksi lontar. Lalu Borobudur udah pernah ya, wayang beber belum katanya ya, ini wayang beber ya. Wayang kulit Bali udah pernah lihat? Wayang kulit Jawa udah pernah lihat? Lalu ini lukisan kaca, udah pernah lihat? Siapa yang udah pernah lihat lukisan kaca? Ini orang Jawa Barat malu-maluin ah. Lukisan kaca itu dulu ada di seluruh Indonesia. Sekarang cuma tinggal di Jawa Barat. Kudunya di Jatibarang sana. Ya. Jadi perlukan kerja praktek ke sana. Lihat, cuma ada di Indonesia, cuma di Jatibarang dan sekitarnya. Ya. Yang lainnya udah punah. Tadi di Jawa Timur, di Bali juga ada. Ini lukisan di kertas ya, Deluang namanya, dari Irian. Ini kalian pasti bilang ini ilustrasi ya, ilustrasi cerita wayang, ilustrasi Babati Bodogoro, ilustrasi dongeng. Ini cukilan bambu ya dari Kalimantan. Ini praktis belum Anda kenal. Yang diperkenalkan di sekolah-sekolah kita gambar dari Barat ya, NPM. Aneh kan? Padahal tradisi kita seperti ini. Nah, ini ada kejadian menarik dalam satu seminar internasional. Ada peserta tentang pendidikan anak, ada peserta dari kepulauan-kepulauan kecil di Lautan Teduh ya. Mereka tanya pada moderator, Miss atau Madam gitu ya. Kita punya musik tradisi, kita punya alat-alat musik tradisi. Kenapa yang diajarkan di sekolah-sekolah kita musik Barat? Kenapa alat-alat Barat? Mau dibawa kemana anak-anak kita? Nggak bisa jawab moderatornya. Ya ingin penjajah seperti itu. Ya, penjajah inginnya seperti itu. Jadi makanya saya selalu bilang, orang ribut, wah masukin
klasik, masukin gitar, ya boleh, tapi angklung masuk juga gitu ya. Mau ada balet, oke, tari Sarabang 12 masuk juga. Mestinya gitu. Uramanto, hebat, anak saya bisa balet, bisa tari. Jaipongan, bisa gitu ya. Siapa mau tanya di sini? Supaya Anda tahu, ini DKP perlu tahu ya. Ini bukan ilustrasi. Siapa tahu definisi ilustrasi? Ayo, definisi ilustrasi apa? Ayo anak DKP. Ini ada buku, teksnya sudah lengkap, tolong kasih ilustrasi. Itu ilustrasi. Teksnya tidak dirubah. Tapi gambar bercerita, nah yang kita pelajari ini semua gambar bercerita. Gambar bercerita itu kayak film. Kalau di film, gambar sama teks menang mana? Ya, Anda udah tahu ya, gambar itu 80% ya. Teksnya sekian persen. Berarti apa? Kenapa gambar 80%? Karena gambarnya sudah bercerita. Ya. Ini video Jakarta dari udara. Tampak beca, tampak truk, semua kelihatan kok. Betul nggak? Jadi teksnya di televisi, di film itu tidak perlu banyak-banyak. Karena gambarnya sudah bercerita. Maka gambar-gambar ini, karena ini gambar yang bercerita, teksnya tidak perlu banyak-banyak. Jadi teks dan gambar diolah sehingga menjadi satu kesatuan. Kayak film, kayak televisi. Jelas? Jadi gambar bercerita itu dengan teks menjadi audio visual. Gambar dan teks menyatu. Tapi kalau ilustrasi, teksnya nggak dirubah. Cuma tolong kasih gambar. Itu ilustrasi. Kalau belum jelas tolong tanya. Ya. Itu ilustrasi yang Anda tahu. Tapi kita punya ilustrasi local genius. Ya. Ilustrasi kita adalah gambar bercerita. Ini ada sebuah disertasinya Ibu Nuning, itu meneliti gambar-gambar ini pada buku-buku tradisi kita. Ada yang mau tanya? Terakhir ya? Terakhir kan? Ya. Ya. Dia dengan gambarnya kayak gitu. Kalau kita kenalkan gambar-gambar ini kepada anak dengan kita ceritakan adegan-adegan yang apa adanya, apakah anak bakalan bisa menerima dengan cepat, lebih cepat daripada kita yang sudah dewasa? Harusnya begitu. Tapi begini ya. Udah waktu ini. Jadi gini. Semua guru-guru yang menerangkan gambar Borobudur, gambar apa kayak itu dengan ilmu barat. Jadi bukan dengan ilmu gambar anak. Nah, jadi ada kontras juga supaya tahu aja. Guide di Borobudur, kalau ada ke Borobudur, itu menceritakan relief itu dengan teks. Jadi relief ini dibuat berdasar teks. Teks ini yang dia baca sebagai guide, bukan gambarnya. Padahal gambar dan teks cara berceritanya lain kan. Jadi saya ada ngarang buku menceritakan banyak keanehan, perbedaan antara reliefnya dengan teksnya. Ya, nanti kita akan bicarakan itu. Jadi gurunya mesti ngerti dulu, baru dia bisa nerangin. Guide Borobudur mesti ngerti dulu, baru bisa nerangin gambar. Selama ini dia baca teks, dia menerangkan teks. Ini ceritanya berdasar buku, gitu loh. Bukan berdasar gambar. Kalau kita bisa bercerita berdasar gambarnya. Teks boleh dibuang. Nah, istilahnya gitu ya. Jadi gambarnya bercerita. Siapa lagi? Udah? Oke. Ini udah ya. Nah, sekarang kita sampai ke sini. Nah, tadi sudah diceritakan, karena ini ilmu baru, belum ada di literatur barat, maka kita memerlukan istilah-istilah baru. Nah, ini Anda sudah tahu, inilah cerita tentang bahasa kata.
Setiap suku punya kata yang berbeda untuk menyebut benda yang sama. Jadi sarua bendanya. Ternyata kuda ya. Jadi bahasa Indonesia kuda, bahasa Jepang uma, bahasa Itali cavalo, bahasa Perancis ceva, bahasa Tagalog kabayo, bahasa Belanda part, bahasa Inggris horse, bahasa Jawa jaran. Hari bahasa Sunda naon ya? Naon dari kuda teh? Tengah hoi, saya ge tengah hoda. Kemudian ilmu bahasa kata itu berkembang dari kenyataan ini, ya, bahwa setiap suku punya kata berbeda untuk menyebut benda yang sama. Lalu ada lingkungan, itu ground, ini bendanya kuda, ya. Tapi kemudian berkembang arti ke satu, arti kedua. Jadi kuda kemudian bisa berarti kecepatan, kuda kemudian bisa berarti kekuatan. Nah, ilmu semiotik berkembang dari bahasa kata ini. Bahasa rupa beda. Nah, kita memerlukan istilah baru. Salah satu istilah itu adalah wimba. Ini bisa disebut lukisan, bisa disebut objek, bisa disebut imajinasi, bisa disebut gambar. Ya. Begitu juga ini, begitu juga ini. Supaya tidak rancu, maka gambar, di dalam gambar disebut wimba. Jadi di gambar ini ada 3 wimba. Wimba kerbau, wimba burung onta, dan wimba kuda. Jelas? Ya. Lalu ada isi wimba, apa yang digambar, dan ada cara wimba, bagaimana cara menggambarnya. Nah, nanti Pak Bindi akan menerangkan dalam tugas ya. Isi wimba, apa yang digambar, cara wimba, cara menggambarnya. Cara wimba itu untuk satu wimba, ya, satu kerbau, satu gajah, satu burung onta. Maksudnya bagaimana cara wimbanya supaya satu wimba itu bisa bercerita. Saya berikan contoh. Sorry. Nah, ini mamut prasejarah dari Eropa. Satu mamut, jadi yang ada adalah cara wimba. Di sini belalainya digambar lebih dari satu, maksudnya belalainya bergerak. Lalu tampak khas, tampak yang paling mudah dikenali yaitu tampak samping. Lalu dari kepala sampai kaki, tidak akan keliru, ini mamut bukan gajah ya. Bukan, ini mamut bukan kerbau gitu ya. Kalau di satu gambar ada beberapa wimba, itu namanya tata ungkapan dalam. Nah ya, jadi dalam gambar ini ada beberapa wimba. Ada matahari, ada bulan, ada layangan, ada orang. Ya. Maka cara wimbanya adalah layangan diperbesar, berarti layangannya penting. Anak-anak diperkecil berarti kurang penting. Ada matahari dan bulan, layangan dari siang sampai senja. Dari kepala sampai kaki agar jelas dan sahih. Anda tinggal bercerita, ya. Yaitu yang maksud tata ungkapan dalam. Bila di satu gambar ada lebih dari satu wimba. Itu semua ada di buku ini. Jadi silakan cari buku ini di Ibu Dede. Nah, ini yang perlu diketahui, bahasa rupa RWD dan MPM tidak perlu dipertentangkan. Kombinasi antaranya telah ada sejak prasejarah sampai kini, esok, dan masa depan. Ya. Yeah. Bisa dikenali, itu naturalisnya. Sinar X, itu RWD. Jadi kombinasi, ya. Bisa dikenali, itu naturalis. Tapi direbah-rebahkan, berkeliling, itu RWD. Ya. Bisa dikenali, tapi aneka tampak. Jadi ada RWD, ada NPM. Komik, itu sering sekali merupakan kombinasi dari RWD dan NPM. Picasso adalah bisa dikenali, tapi aneka tampak.
bisa dikenali, tapi sinar X. Ya, jadi kombinasi itu sudah ada sejak prasejarah sampai masa depan. Ini lukisan modern, ciptaan Dede Eri Supriya, ya cepet banget ya. Itu salah satu pelukis kita yang berani menggambar waktu. Ya. Ini adalah digital editing, juga kombinasi antara RWD dan MM. Bisa dikenali, tapi banyak cara RWD yang dipakai. Termasuk karya di kafe. Halo, oh mesti dipencet. Nah, Anda bikin peta kota Cirebon. Petanya tampak atas, tapi bangunannya tampak samping. RWD ya. Bangunannya bisa dikenali, itu NPM ya. Coba ya. Gambarnya sih NPM ya, tapi botolnya segede gajah ya. Itu RWD ya. Ini di kafe nih. Ini ada komputer interaktif ya. Kalau kamu mencet di daerah putih, itu kita tahu kerjanya otak bagian itu apa. Di bagian merah kerja otak itu bagian apa. Ya. Jadi ini naturalis, tapi sinar X-nya itu adalah RWD. Ini dari Dubai. Kalau pengen dapat rumah, kamar di apartemen-apartemen ini, mesti punya surat sakti. Nah, ini surat sahamnya. Karena ini penting, surat sahamnya dibikin besar sekali, segede lapangan sepak bola. Termasuk film. Karena film sekarang dieditnya itu dengan digital editing, maka banyak sekali insert, dissolve, dan mix. Oke, biar jalan dulu. Anda lihat ya. Ada ruang dan waktu yang berbeda. Ini terjadinya pada waktu berbeda, ini terjadinya pada waktu berbeda. Ya. Tahu yang namanya dissolve? Tahu nggak dissolve? Anak di kafe nggak tahu dissolve. Di televisi sering sekali Anda lihat dissolve ya, digambar, hilang pelan-pelan, ini datang pelan-pelan. Maka ada satu saat di mana pada layar televisi sekaligus ada dua ruang dan waktu yang berbeda. Nah, dismix juga begitu, insert juga begitu. Itu RWD. Oke, Vindi, silakan. Yang diminta ya, sebenarnya gambar bercerita. Nanti kita terangkan sebentar tentang gambar bercerita. Salah satu syarat gambar bercerita itu jangan terpotong-potong gambarnya. Contohnya, nah ini ya, dia terpotong ya. Jadi nggak utuh gambarnya nih, nanti ditayangkan di situ ya. Jadi ada beberapa, yang ini betul ya, bisa dikasih, cuma nanti ada dipilih ya. Ini yang salah, kita lihat ini ya. Oke, ini juga, perhatikan. Ini memang gambar ya, tentunya dalam bentuk relief. Tapi ini gambar yang sifatnya ilustratif. Moment of name. Jadi dia cuman ada satu cerita diwakili oleh ada satu gambar lalu diwakili oleh apa istilahnya moment of name. Jadi satu klik. Jadi kalau motret, klik berhenti waktunya ya. Tapi kalau yang namanya gambar bercerita, dia memang bercerita dari awal sampai akhir. Jadi ada dimensi waktu. Nah, gambar yang seperti ini nggak ada dimensi waktunya. Walaupun itu ada di zaman Borobudur ya. Perhatikan sebentar ke sini ya. Perhatikan. Jadi nanti cara memilih gambarnya, pertama kali melihat gambar, khususnya gambar bercerita, itu paling mudah dari arah lihat. Arah lihat itu arah baca ya, sama dengan arah baca ya. Ini nanti teman-teman ini UTS ya. UAS-nya bikin gambar. UTS-nya membaca gambar. Ini UAS nih. Yang saya sebut arah lihat, kira-kira buaya ini berjalan kemana? Nah, kiri ke kanan. Sehingga gambar ini dilihatnya dari kiri ke kanan. Ya kan?
Ini cerita, ini Sandi, punyanya Sandi ya. Tahu Sandi ya? Kira-kira dari mana arah bacanya? Dari sini ke sini. Jadi arah lihat. Arah lihat itu mirip dengan arah baca. Tapi arah lihat itu lebih cair. Kalau arah baca itu, kalau ITB, arah bacanya kalau kebalik, BTI, BCA, ACB. Kurang lebih sama ya. Kalau arah lihatnya salah, maka cara bacanya juga jadi salah. Itulah yang terjadi, banyak terjadi pada pemandu-pemandu Borobudur. Cara lihatnya aja sudah salah ya. Bagaimana mau bercerita dengan benar? Ini sekarang arah lihatnya dari mana ke mana? Nah, dari atas ke bawah ya. Sama dari atas ke bawah. Ini juga dari atas ke bawah. Ini dari kiri ke kanan. Lalu ada yang saling berhadapan mana? Nah, ini berhadapan. Seperti wayang beber. Ada cerita di kiri, ada cerita di kanan. Lalu ada penghubung ceritanya. Nah, itu persis wayang beber. Jadi nanti wayang beber itu kalian ada dua cerita sebenarnya, dua cerita yang saling berhadapan. Ya. Contoh dari kerjaannya Pak Prim misalnya, ini kita lihat, ini Borobudur ya. Perhatikan nih Borobudur ya. Yes. Oke. Kan ada beberapa yang relief Borobudur ya. Ini gambar aslinya seperti ini. Borobudur tuh dilihat dari mana? Pradaksina ya. Karena ini di dalam dinding, berarti dia dari kanan ke kiri. Tapi kalau dia di pagar, kebalik tuh ya. Jadi arahnya yang benar. Ini kebetulan di dinding ya. Pernah ke Borobudur? Ada gambar di dinding, ada gambar di pagar, di langkan. Nah, itu arah lihatnya berbeda. Ini arah lihatnya dari sini ke sini. Kenapa ini disebut gambar bercerita? Karena ada beberapa adegan. Nah, gambar ini hanya satu adegan sebenarnya. Mana tadi? Nah, gambar ini tuh hanya satu adegan. Nah, kita mencari gambar bercerita yang terdiri atas sejumlah adegan. Ya, ini juga adegan, hanya satu adegan. Nah, carinya sekuen ya. Ini adegan pertama, ini ya. Cerita ini, lalu adegan kedua ceritanya ini, adegan ketiga ceritanya ini, lalu terakhir ini. Kurang lebih gitu. Nah, nanti kita akan lebih detail lagi, tapi indikasi ini adalah indikasi untuk memilih gambar yang benar. Pertama dulu ya. Jadi pertama, yakinkan semua gambar, semua adegannya terekam dalam gambar Anda. Ini tidak terekam semuanya nih. Oke, jadi diperbaiki ya, diperbaiki. Yang merasa tidak lengkap gambarnya atau yang merasa cuma satu adegan, itu silahkan diganti atau asistensi ke saya atau ke Pak Prim atau Alfa ya. Kalau Alfa bisa di DKV, kalau saya sehari-hari di perpustakaan. Coba perhatikan sebentar. Ini ada gambar bercerita ya. Cara milihnya
Halo. Cara milihnya adalah lihat dulu semuanya, apakah utuh nggak? Kebaca nggak arah lihatnya? Nah, satu gambar itu sebenarnya terdiri atas sejumlah imaji. Ada beberapa jenis imaji representatif yang disebut wimba. Representatif itu yang seperti digambar, seperti yang terlihat di alam. Kalau kuda ya seperti kuda. Lalu ada ideogram atau pencitraan, nanti di situ ada contohnya citra ya. Itu kita tidak berada di sini. Kita cuman yang representasi aja, yang bercerita. Ideogramnya nanti kita lihat sebagai hiasan saja. Psikogram juga nggak ada, walaupun di gambar prasejarah kadang-kadang muncul ya. Di sini ada nggak ini? Nggak, nanti ada contoh yang dibuat anak-anak. Ya, jadi lihat gambarnya dulu, lalu minggu depan lihat imaji-imaji apa saja. Ada gajah, ada kuda, ada panah, misalnya. Nanti minggu depan lagi kita subimaji. Maksudnya subimaji, kalau saya orang, imaji orang digambar, subimajinya tangan. Tangan kiri, tangan kanan, kaki kiri, kaki kanan, kacamata, baju. Ciri-ciri subimaji menunjukkan orang yang sama, sosok yang sama. Jadi kalau ada beberapa sosok digambar dengan ciri-ciri yang sama, itu orang yang sama, bukan 3 orang. Ya, jadi nanti memang kita akan sampai subimaji. Tapi minimal kita ada di sini dulu ya. Mencari gambar yang benar dengan tahu arah lihatnya kemana. Ini contoh citra, misalnya contoh citra tadi ada teman-teman. Ini juga hanya sebenarnya ini 2 adegan, tapi selesai ceritanya gampang banget. Kalau saya sarankan cari yang lain, tapi ini juga boleh sebenarnya. Cuman sekali baca beres nih. Tapi nggak apa-apa. Ini nggak lengkap ya. Nah, yang dinamakan subimaji, mata, mahkota, kalung, ya. Ini kalung ya, kalungnya mirip. Mata, hidung, nanti semua kita analisis ya. Apakah itu orang yang sama atau bukan ya. Ini nggak selesai. Jadi hanya satu imaji saja. Sedangkan gambar terdiri atas sejumlah imaji. Ya. Ini juga sama kasusnya tadi, nggak selesai ya gambarnya. Nah, ini satu frame, betul ya. Jadi cerita dari sini sampai sini. Nah, ini bisa. Ini Buddha lahir ya. Maya hamil. Buddha, ibunya Buddha mulai hamil. Hamilnya Buddha. Ini bisa juga, tapi usahakan jangan miring ya. Usahakan cari gambar yang betul-betul tegak lurus. Di perpustakaan ada ya. Jadi gambar yang bagusnya ya. Ini juga nggak selesai. Dan ini adalah replika ya. Jadi jangan yang replika. Dan ini bukan Lascaux ya. Ada yang disebut Lascaux ya. Ini Dordogne, ini Altamira ini. Jadi bukan Lascaux ini. Ini Altamira. Memang gunung yang sama ya. Lascaux di Prancis, Altamira di Spanyol, tapi gunungnya sama. Ini Lascaux, tapi nggak selesai ya gambarnya. Nah, ini wayang beber arah hadap ke sini dan arah hadap ke sini ya. Jadi saling berhadapan. Tapi ini nggak selesai di belakang nih. Dikit lagi ya. Dilebarin dikit. Ini juga dilebarin dikit belakangnya. Ini juga kepotong ya. Cari yang lengkapnya ya. Karena wayang beber itu panjang. Wayang beber itu panjang. Nah, ini wayang beber yang sebenarnya. Panjang dia. Mana ya? Ada yang rajin banget ngumpulin banyak ya. Sebentar ya, saya selesaiin dulu. Ini nanti suatu saat di akhir analisis gambar seringkali diperlukan. Sebenarnya gambar ini diletakkan di mana? Di bawah, di tengah, segaris mata, atau di atas?
Itu biasanya menunjukkan tingkat kepentingan nanti. Misalnya kalau ada huruf Allah ya atau salib, kita taruh di bawah, aneh nggak? Pasti di atas. Nah, kurang lebih gitu ya. Jadi gambar itu ada yang disebut penempatannya nanti. Cara menempatkan gambar. Itu nanti berfungsi kalau kalian berada pada dunia sign age, sign system. Agar mata itu pasti melihat, gimana sih taruhnya di bawah, di atas, di tengah. Jadi ini nanti berguna untuk sign age terutama ya, sign system. Ini sama, jadi gambarnya nggak habis ya. Dan jangan miring ya. Kalau bisa tegak lurus begini. Ini juga repro ya. Nah ini yang disebut citra ya. Memang seperti tangan ya. Tapi maksudnya bukan tangan. Kurang lebih tanda tangan. Signing. Atau saya di sini. Ini milik saya. Atau misalnya begini. Kalau mau kuat, tempelkanlah pada dinding yang sakti. Nah, gitu ya. Dinding yang sakti. Ini dindingnya sakti. Ayo, tempel biar sama-sama sakti. Nah, bisa juga begitu. Jadi ini pencitraan, sesuatu yang di benak. Sesuatu yang di benak kemudian diterjemahkan. Seperti matahari misalnya, simbol-simbol nanti berkembang ke arah simbol-simbol ya. Jadi kita tidak bermain di citra dulu ya. Kita bermain di representatif. Gajah ya seperti gajah, orang ya seperti orang ya. Ini ini tuh siapa ya? Sarah ya. Ini semua punya Sarah ya. Ini juga citra ya, pencitraan ya. Ini nggak lengkap, ini nggak lengkap. Ah ini lengkap, cuman kurang melengkung sedikit di sini. Ini nggak lengkap ya. Ini juga nggak lengkap. Ini nggak lengkap. Ini aslinya ya. Aslinya Altamira nih. Dia di langit-langit juga. Ini juga nggak jelas ya. Imajinya apa. Oke. Tadi yang tanya apa? Sorry. Ya. Harus dilihat ya, harus dilihat. Nanti ada berhentinya memang, gambar itu ada berhentinya, ada tanda berhentinya. Jadi perlu lihat gambarnya. Oke, kalau nggak ada, kalau mau nanya-nanya silahkan di luar kelas. Ini yang salah ya, ini yang salah. Ini pilih salah satu. Ini yang benar ya. Kecuali ini, enggak. Ya ini ya. Kecuali ini pilih yang atas ya. Sip. Kalau yang dibeginikan berarti itu yang dipilih, kan ada beberapa ya. Kalau dibeginikan ini berarti yang dipilih. Nah, nanti pada beberapa yang sama silakan inilah apa? Berdiskusi. Agar beda gambarnya. Oke, jadi minggu depan dibawa gambarnya, mulai di print ya, tidak perlu berwarna dulu. Tapi yang ingin saya tahu, kira-kira arah lihatnya kemana? Kiri kanan atau saling berhadapan, atas bawah, dan lain-lain. Oke? Ya. Waktu Anda cuma 4 kali ya. Tanggal 8 Maret.